Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek 13 kantor jasa pinjaman online di Rukan Front Jalan Green Lake City, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten, pada Kamis siang. Ribuan orang diperkirakan menjadi korban sebuah pinjol atau pinjaman online ilegal yang beroperasi dari Jakarta. Akhir-akhir ini sering terjadi pemberitaan negatif tentang pinjaman online ilegal. Kisah-kisah viral tentang korban pinjol ilegal, penangkapan pelaku bisnis pinjol ilegal, serta penutupan perusahaan-perusahaan pinjol ilegal. Sebenarnya, pemberitaan negatif tentang pinjaman online ilegal sudah merebak sejak lama di masyarakat. Bunga yang naik berkali-kali lipat dalam satu hari, pelanggaran data privasi, serta cara penagihan yang tidak etis, disertai dengan teror dan ancaman. Tetapi, kenapa kok masih banyak masyarakat yang terjerat dalam perangkap pinjol ilegal? Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai ex-bos pinjol ilegal yang akan mengungkap rahasia gelap di balik bisnis pinjol ilegal. Saya Ronald, saya adalah ex-pemilik perusahaan aplikasi Pinjam Mindong yang bergerak di bidang vintage lending peer-to-peer atau orang-orang biasa menyebutnya pinjaman online. Perusahaan saya baru saja ditutup beberapa waktu yang lalu karena terindikasi melakukan aktivitas ilegal serta tindakan kriminalitas. Tujuan dari perusahaan ini apa? Sebenarnya tujuan awal kami adalah memberikan bantuan finansial ke orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Tetapi seiring berjalannya waktu, kami berpindah haluan karena kami gelap mata akan uang dan profit. Jadi kami beralih ke bisnis pinjol ilegal. Nasabah dari pinjol kami kebanyakan adalah mahasiswa, buruh pabrik, tetapi yang paling utama atau yang paling sering menjadi nasabah kami adalah ibu rumah tangga, Mas. Bagaimana cara pengajuan pinjaman? Untuk mengajukan pinjaman ke kami cukup praktis, Mas. Syaratnya cuma punya KTP sama akses aplikasi ke kontak HP, ke penyimpanan HP, serta galeri HP. Jadi kami cuma butuh itu aja untuk jaminan apabila sewaktu-waktu nasabah mengalami keterlambatan pembayaran atau mereka kabur dari tanggung jawab mereka. Nah, ini saya kasih insight sedikit. Ciri-ciri pinjol ilegal adalah mereka meminta akses yang tidak wajar ke HP Anda. Jadi mereka meminta akses galeri, mereka meminta akses penyimpanan, atau mereka meminta akses lokasi. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri pinjol ilegal. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi untuk sistem bunga dan dendanya? Sistem bunga dan denda dari kami menetapkan 1-3% bunga tiap harinya. Dan kami nggak buka-bukaan tentang bunga dan denda di awal pinjaman kepada nasabah. Jadi mereka mau nggak mau harus menerima apa yang sudah kami tetapkan, nominal yang sudah kami tetapkan, mereka harus membayar sesuai dengan itu di akhir pinjaman. Contoh hitung-hitungannya, misalnya nasabah pinjam 3 juta dengan bunga 3% dan tenor 30 hari. Anggap aja nasabah ini mengalami keterlambatan pembayaran selama 10 hari. Yang awalnya mereka pinjam 3 juta, mereka harus membayar sebesar 11 juta, Mas, dengan perhitungan tadi. Nah, ini adalah ciri kedua dari pinjol ilegal, yakni bunga dan denda yang tidak masuk akal. Bunganya sendiri aja bisa 8 juta. Ini banyak diterapkan di perusahaan pinjol-pinjol ilegal, terutama perusahaan kami. Jika nasabah terlambat membayar, apa konsekuensinya? Jika nasabah terlambat membayar, kami akan tagih mereka tiap hari, Mas. Jadi kami punya tim khusus yang memang tugasnya menagih. Jadi mereka punya target harian tagihan yang harus mereka capai. Nah, untuk metode penagihannya kami ada bertahap sih, Mas. Kalau masih di tahap awal itu biasanya cuma kami chat via WhatsApp, kami ingatkan secara baik-baik. Kemudian kalau sudah beberapa hari masih belum juga membayar, kami gunakan telepon. Jadi kita telepon WhatsApp, kita telepon nomornya langsung. Nah, jika nasabah masih juga belum membayar, kami akan mengontak kontak-kontak di HP korban. Kan kami punya tuh data kontak HP karena kami diberikan akses ke HP mereka. Jadi kami bilang bahwasannya si nasabah ini punya utang di pinjol ini. Nah, dengan begitu akan muncul rasa malu dan akhirnya mereka akan membayar. Dan untuk yang paling parah, kepada nasabah-nasabah yang agak bandel, alot gitu, kami akan gunakan ancaman dan teror serta penyalahgunaan data pribadi. Kan kita punya tuh data pribadi mereka
misal kontak mereka, penyimpanan HP mereka, serta galeri mereka. Kita punya aksesnya ke situ, Mas. Jadi kami bisa menyalahgunakan itu agar mereka mau membayar pinjaman mereka. Jadi intinya adalah apapun akan kami lakukan agar uang kami kembali dan mereka membayar bunga dan denda tersebut. Apakah ada pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun di bisnis kotor ini, Mas, yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat adalah saya menyarankan masyarakat untuk jangan sekali-kali berurusan dengan pinjol. Karena sekali saja Anda berurusan dengan pinjol, Anda akan terseret ke perangkap pinjaman online dan lingkaran setan bisnis pinjaman online karena bunga dan denda yang fantastis. Jadi saya tegaskan sekali lagi, khususnya untuk golongan-golongan yang rentan menjadi korban pinjol, yakni mahasiswa, buruh pabrik, dan ibu rumah tangga, untuk menjauhi pinjol karena pinjol hanya akan membawa malapetaka kepada finansial Anda. Saya sarankan Anda untuk mencari alternatif lain untuk membantu kesulitan finansial Anda, yakni bank, koperasi, atau bisa ke pinjol legal yang ada atau sudah terdaftar di OJK. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwasanya pinjol bukanlah solusi dari kesulitan finansial Anda, tetapi pinjol merupakan malapetaka bagi kesulitan finansial Anda. Nah, kita sudah mendengar pengakuan dan penjelasan dari ex-bos pinjol ilegal yang telah berpengalaman dalam bidangnya. Ciri-ciri pinjol ilegal adalah 1. Bunga dan denda yang tidak masuk akal serta tidak ada transparansi dengan nasabah. Yang kedua adalah persyaratan pengajuan yang tidak masuk akal juga, yakni mereka meminta akses ke penyimpanan HP Anda, akses ke kontak HP Anda, serta akses ke lokasi HP Anda. Perlu diwaspadai pinjol-pinjol yang berciri-ciri seperti 2 ciri tersebut. Kami ingatkan sekali lagi bahwasanya pinjol hanya akan membawa malapetaka kepada Anda karena hanya akan menyeret Anda ke perangkap pinjol-pinjol lain dan Anda akan terjebak ke dalam lingkaran setan. Khususnya kepada para mahasiswa, pada buruh pabrik, serta yang paling sering menjadi korban pinjol, yakni ibu rumah tangga, kami ingatkan sekali lagi bahwasannya pinjol bukanlah solusi dari masalah keuangan Anda. Pinjol hanya akan memperburuk masalah keuangan Anda, dan pinjol hanya akan membawa malapetaka karena akan menyeret Anda ke lingkaran setan pinjaman online ilegal. Sekian dari reportase kali ini, saya mewakili tim pamit undur diri.